Perkenalkan, nama saya Febrian Harsen Riwadu, mahasiswa Sosiologi Fisip Undana semester 8. Lihat kesempatan ini, saya sedikit berkomentar terkait dengan penyebaran virus corona yang tersebar di seluruh dunia keempat benua. Tidak sama sekali satupun benua yang ada di dunia tidak selamat dengan penyebaran virus corona ini, dan juga sejumlah negara, terkhususnya negara kita Republik Indonesia, juga termakan dengan wabah virus corona ini, sehingga menimbulkan sejumlah korban yang terinfeksi dan juga telah meninggal. Ada sejumlah kasus yang ada di Indonesia tersebar di seluruh provinsi dan juga tidak terlepas dengan provinsi kita, Nusa Tenggara Timur. Namun jauh sebelum saya berbicara tentang penyebaran virus corona, apa yang ada di balik semua itu, saya mau membicarakan sedikit asal mula dari sebuah virus corona ini. Virus corona ini berasal dari negara Cina, khususnya di kota Wuhan. Penyebaran virus corona ini sangat cepat, dan pada saat itu di negara Cina telah memakan korban kurang lebih 2.700 orang yang ada di Cina, dan menyebar di kota-kota besar yang ada di Cina seperti Beijing, Tiongkok, Hong Kong, dan juga ada berbagai macam kota yang ada di situ, dan juga tersebar di negara-negara tetangga dan juga sampai pada benua Eropa dan juga benua Amerika. Virus ini pertama kali tersebar di kota Wuhan, Cina. Kemudian kendati virus ini telah menyebar ke negara-negara tetangga, dan Cina pada waktu itu telah mengeluarkan dana kurang lebih 1,9 triliun lebih untuk penanganan terkait dengan virus ini. Dan juga pada waktu itu Cina dapat membangun rumah sakit dengan tempo 6 hari menyelesaikan rumah sakit untuk proses penanganan virus corona ini. Sehingga pada informasi yang saat ini tersebar, Cina bahkan sudah bebas dengan penyebaran virus corona. Namun ada beberapa negara yang masih masih terjangkit, yang masih belum terlepas dari jeretan virus yang sangat mematikan ini. Dengan virus ini, dugaan virus ini pertama kali itu diduga bocor dari sebuah laboratorium tempat penelitian patogen-patogen berbahaya yang ada di Cina, khususnya di kota Wuhan. Laboratorium ini sangat-sangat dibangun oleh Cina pada waktu itu dengan level 4 standar dari biosteel itu, atau disebut dengan BSL 4. Laboratorium ini adalah laboratorium yang pertama dibangun di negara Cina, khususnya bertempat tadi di negara di kota Wuhan. Sejumlah informasi tersebar mengakibatkan timbulnya pertanyaan yang begitu kontroversial. Sejumlah pertanyaan yang betul-betul muncul, apa akibat dari virus ini? Apakah hanya negara Cina yang menimbulkan munculnya virus corona ini, ataukah ada negara lain yang bermain di belakang layar, atau ada negara lain yang menimbulkan virus ini muncul dan sasarannya ke negara Wuhan? Sejumlah dugaan-dugaan yang tersebar lewat informasi-informasi media sosial, lewat YouTube, lewat berita-berita nasional maupun berita-berita internasional, menjelaskan dan menuding bahwa penyebaran virus corona ini berasal dari negara Amerika, karena diduga Amerika ini kalah di dalam perang dagang dengan Cina. Karena pada waktu itu timbul dari sebuah perang dagang ini, perang ideologi ini antara Cina dan Amerika, karena kedua negara ini memiliki visi atau misi yang sama, yaitu menguasai perekonomian dunia. Dan pada saat itu
terjadi persaingan yang sangat berat antara Amerika dan Cina, sehingga pada awal 2018 pada waktu itu negara Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Donald Trump mengeluarkan sebuah kebijakan tarif terhadap impor barang dari negara-negara lain, termasuk di dalamnya adalah negara Cina. Sehingga akibat dari perang dagang tersebut, akibat dari kebijakan dikeluarkan oleh Donald Trump terkait dengan tarif impor, memberikan dampak yang sangat besar terhadap kenaikan mata uang atau kenaikan nilai tukar dari dolar. Pertarungan ideologi antara Cina dan Amerika Serikat tidak terlepas dengan sebuah hal yang untuk bagaimana negara-negara Eropa atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara menguasai perekonomian yang ada di dunia ini. Hanya Amerika Serikat memang terlihat perang dagang dengan Cina awal dari 2018 itu. Perang ideologi antara Amerika dan juga Cina sekarang ini kalau mau dilihat tidak lagi menggunakan senjata nuklir maupun senjata kimia. Karena kalau mau kita baca dari berbagai macam referensi, ada 3 senjata sebenarnya. Yang pertama senjata kimia, yang kedua itu terkait dengan senjata nuklir, yang ketiga itu adalah senjata biologi. Nah, kalau kita berbicara membedakan mana antara senjata nuklir dan juga senjata kimia dan juga senjata biologi, senjata kimia ini seperti gas yang dipakai oleh negara-negara untuk meruntuhkan negara lain. Kalau kita berbicara tentang berbicara tentang senjata nuklir, itu adalah senjata yang dipakai contohnya pada waktu itu pengeboman yang terjadi pada Hiroshima dan Nagasaki, atau disebut sebagai senjata atom. Nah, pada perkembangan ilmu pengetahuan yang makin kompleks, lahirlah sebuah senjata yang disebut dengan senjata biologis. Nah, senjata biologis ini yang sangat-sangat berbahaya karena dapat menyebar dengan sangat cepat. Salah satunya adalah virus corona ini. Menurut saya, virus corona ini adalah salah satu senjata yang dipakai untuk meruntuhkan negara lain atau sebuah senjata biologi. Karena kalau senjata kimia dan juga senjata atom atau senjata nuklir itu bisa dikendalikan. Sedangkan kalau berbicara tentang senjata biologi itu agak susah untuk dikendalikan karena penyebarannya sangat-sangat cepat, bahkan dapat menyerang ke orang yang membuatnya, seperti itu. Jadi lewat bencana virus corona ini sebenarnya tidak hanya dilihat dari segi kesehatan, tetapi atau dilihat dari segi medis, tapi kita bisa melihat dari unsur politik di balik dari semuanya itu. Kita akan menemukan ada unsur-unsur yang disembunyikan. Ternyata ada unsur perang ideologi antara kedua negara yang dapat mengakibatkan atau menyebabkan sejumlah negara terancam dalam tanda kutip berbahaya untuk menjadi negara jajahan dalam tanda kutip. Nah, lewat peristiwa yang terjadi saat ini, tawaran solusi dari saya terhadap pemerintah, khususnya baik itu pemerintah yang tingkat pusat ataupun tingkat daerah, saya juga sangat-sangat sepakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat lewat Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menginstruksikan setiap jajaran kabinet ataupun pemerintah yang ada di tingkat provinsi, di tingkat kota ataupun di tingkat desa, kelurahan, untuk memangkas anggaran yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini seperti anggaran-anggaran kunjungan kerja, anggaran rapat yang menghabiskan dana, itu menurut Bapak Jokowi itu harus dipangkas. Nah, saya sangat sepakat terkait dengan itu. Hanya lewat hal ini saya perlu memberikan sebuah saran kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan tenaga medis, lebih memberikan
subsidi kepada tenaga medis agar dapat menangani virus corona ini dengan baik. Karena apa? Penanganan virus corona ini tidak hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang, tetapi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis. Karena itu tenaga medis dalam hal ini membutuhkan sumbangsi, membutuhkan support dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kemudian yang kedua, dari saya kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih memfokuskan anggaran itu pada rumah sakit yang kekurangan fasilitas dalam hal ini, untuk fasilitas itu dapat dilengkapi dan pencegahan ataupun penanganan terhadap pasien yang terjangkit atau terinfeksi virus corona tidak menimbulkan korban jiwa dalam hal ini meninggal. Karena dari segi fasilitas, dari segi kesejahteraan tenaga medis itu betul-betul diperhatikan. Nah, yang kemudian saran saya kepada masyarakat, harapan saya kepada masyarakat publik, kalau bisa dengan penuh agresif mengikuti setiap instruksi yang ada di pemerintah, mengikuti setiap arahan, setiap edaran, surat edaran, setiap arahan dari pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, dengan hashtag tetap di rumah. Karena dengan kita berada di rumah, kita sudah menyelamatkan nyawa kita sudah menyelamatkan negara kita telah membantu tenaga medis untuk dapat menjaga kesehatan kita dengan baik. Tetap selalu jangan takut, tetap optimis, yakin kita adalah negara yang besar, kita adalah bangsa yang besar. Pasti dengan jiwa semangat optimis, dengan jiwa patuh, dengan jiwa yang tertib, dengan jiwa yang taat terhadap setiap aturan yang dikeluarkan. Semua aturan itu dikeluarkan dengan tujuan yang baik. Karena itu kita harus sebagai masyarakat harus mengikuti itu, mentaati itu demi kebaikan kita bersama. Janganlah kita melihat sesuatu itu seperti wabah virus corona ini sebagai suatu wabah yang hanya sebatas berita saja, sebatas himbauan saja, karena belum memberikan efek yang begitu besar dari provinsi kita, khususnya di Provinsi NTT, khususnya kita di Kabupaten Kota Kupang. Janganlah menganggap virus corona ini sebagai virus atau wabah yang biasa-biasa saja, tapi mari kita memandang virus corona ini dengan lebih serius, agar kesehatan kita diselamatkan, bangsa kita diselamatkan, dunia kita diselamatkan, dan tetap berpegang teguh pada sebuah prinsip bahwa negara kita negara yang besar. Kita mampu keluar dari peristiwa ini, kita mampu keluar dari persoalan ini. Karena itu tidak hanya menyelesaikan virus corona ini, tidak hanya diselesaikan oleh pihak pemerintah saja, tetapi membutuhkan kontribusi aktif dari kita sebagai masyarakat untuk tetap selalu memberikan sesuatu hal yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.